Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wisdan Fadilah, NPM 2021919098 dari kelas C. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang manfaat olahraga renang dan sejarah renang. Sebelum ke pembahasan tentang manfaat olahraga renang, saya akan menjelaskan visi misi dari universitas, fakultas, dan juga pendidikan jasmani. Baik, yang pertama ada visi misi dari Universitas Siliwangi, yaitu visi Universitas Siliwangi menjadi keguruan tinggi yang tangguh dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi untuk menghasilkan lulusan unggul yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa kewirausahaan di tingkat nasional tahun 2022. Visi Universitas Siliwangi yaitu pertama, menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha. Yang kedua, melaksanakan penelitian untuk menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi masyarakat. Lalu yang ketiga, melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai wahana untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni hasil proses pendidikan dan penelitian bagi kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, melaksanakan kerjasama yang produktif, bermanfaat, dan berkelanjutan dengan lembaga di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Lalu yang kedua ada visi dan misi dari fakultas. Visi misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Visi Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi adalah menjadi lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan, atau yang disingkat dengan LPTK, yang tangguh dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi untuk menghasilkan lulusan yang unggul pada bidang pendidikan yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional pada tahun 2022. Visinya yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang unggul, berwawasan kebangsaan, dan berjiwa wirausaha. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian di bidang pendidikan dan keguruan yang bermanfaat bagi pengembangan masyarakat. Yang ketiga, menyelenggarakan akan pengabdian kepada masyarakat yang berdaya guna pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam bidang pendidikan. Yang keempat, melaksanakan kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi dengan berbagai pihak di tingkat lokal, nasional, dan internasional untuk meningkatkan mutu kinerja fakultas yang lebih produktif, bermanfaat, dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, meningkatkan tata kelola fakultas yang bertanggung jawab secara efektif, efisien, dan akuntabel. Lalu ada visi dan misi jurusan. Visi jurusan pendidikan jasmani menjadi jurusan yang tangguh dalam menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidang pendidikan jasmani, berkarakter, berwawasan kebangsaan, dan berjiwa wirausaha di tingkat Jawa Barat tahun 2022. Lalu ada misinya, menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha dalam bidang pendidikan jasmani. Yang kedua, pengembangan kualitas dan kuantitas penelitian yang bermanfaat bagi kebutuhan pendidikan dan masyarakat. Yang ketiga, ada melaksanakan dan mengembangkan pengabdian masyarakat yang memberikan manfaat dan nilai guna tinggi.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat olahraga renang. Manfaat olahraga renang adalah salah satu untuk kesehatan tubuh. Beberapa manfaatnya bagi tubuh diantaranya yaitu yang pertama ada meningkatkan kekuatan otot dan tulang. Dengan berenang, otot dan tulang jadi semakin kuat karena seluruh otot akan bergerak dan akan terbentuk sesempurna mungkin. Yang kedua, ada menyehatkan jantung dan paru-paru. Gerakan-gerakan ketika kita berenang dapat membuat aliran darah lebih lancar, dan dengan sendirinya pernafasan akan terlatih menjadi lebih kuat dan panjang. Menurut studi di Indian Journal of Physiology and Pharmacology menemukan bahwa perenang memiliki jumlah udara yang masuk dan keluar paru-paru lebih baik saat pernapasan rileks dibandingkan pelari. Yang ketiga, baik untuk kesehatan sistem kardiovaskular. Olahraga renang dapat membantu menjaga kesehatan sistem kardiovaskular. Bagian tubuh yang termasuk dalam sistem kardiovaskular adalah jantung, paru-paru, dan sistem peredaran darah. Dengan demikian, olahraga renang dapat membantu menyeimbangkan tekanan darah dan mengontrol gula dalam tubuh. Yang keempat, ada membentuk otot. Saat melakukan aktivitas renang, seseorang pasti akan menggerakkan hampir keseluruhan otot-otot tubuh seperti kepala, leher, anggota gerak atas, dada, perut, punggung, pinggang, anggota gerak bawah, dan telapak kaki. Yang kelima ada melatih pernafasan. Kegiatan atau olahraga renang sudah pasti akan melibatkan fungsi pernafasan. Karena melibatkan fungsi pernafasan, renang diyakini dapat membuat sistem pernafasan seseorang menjadi lebih kuat. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah renang. Sejarah renang di dunia olahraga. Renang pertama kali diperkenalkan oleh Matthew Webb pada tahun 1875. Ia adalah orang yang berhasil melintasi Teluk Inggris dengan berenang selama 21 jam. Renang akhirnya menjadi salah satu cabang olahraga pada abad ke-19 di London, Inggris. Awalnya renang merupakan olahraga yang tidak begitu digemari. Seiring berjalannya waktu, renang berubah menjadi olahraga terpopuler, bahkan memiliki asosiasi olahraga akuatik. Semakin dikenal di beberapa negara di dunia, bahkan renang resmi masuk ke dalam salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade yang diselenggarakan di Athena, Yunani. Adapun sejarah renang di Indonesia. Di Indonesia, olahraga renang mulai berkembang pesat seiring lahirnya perkumpulan renang Bandung Zambon atau Perserikatan Renang Bandung pada tahun 1917. Organisasi ini memprakarsai terbentuknya organisasi serupa dengan tingkat yang lebih tinggi, misalnya West Java Zambon pada tahun 1918 di Jawa Barat dan East Java Zambon pada tahun 1927 di Jawa Timur. Kemudian di tingkat nasional, Purwosudarmo mendirikan PRSI, singkatannya yaitu Persatuan Renang Seluruh Indonesia.
pada tahun 1951 dengan tujuan menaungi organisasi-organisasi di bawahnya serta para atlet. PRSI berperan dalam pembinaan dan pelatihan untuk para atlet, baik tingkat regional maupun nasional. Tidak hanya itu, PRSI juga menyediakan pelatihan bagi para wasit dan juri untuk meningkatkan kualitas dalam sebuah kompetisi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.